Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum Anda bayar, kita punya apa? Pinjam apa gasap? Nggak pinjam apa gasap? Dikatakan gasap kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjam, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar, di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fakta itu punya sekian VR. Makanya di fakta itu mau tidak mau harus ada bab baru. Bab bagaimana transaksi sing lima itu tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kalau itu pasti itu. Ya kayak tadi, namanya bakul, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng, karena dianggap dianggap kepayan. Tapi yang makan, ini masanya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian nak sanggup pas 2.000, ternyata di luar dugaan harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya, tolong tarif harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu, pasti didian dia itu disuruh apa, nulis apa? Tarif apa? Harga. Karena kalau kata-kata terus kan capek ini yang bakulnya. Ampun tuh dia kalau berdiri bentuk gedang goreng ini harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Waiser itu nggak pernah diwaiser. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Waiser itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, ini yang dikasihkan dari uang saya, tapi uangnya orang sufi. Jadi kalau mengirim anak itu masih ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu tetap. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak? Misalnya wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh tidak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulama ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantung. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit gak? Wah, ini bisa panjang kalau secara fikih. Makanya fikih itu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga nggak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orang itu. Jika di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembalaan, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil bukan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin. Pak, tadi saya ngambil diganjeng, itu mesti marah. Ngomong kok pamit ya cocok. Karena dianggap sampai sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu nggak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang belum kayak gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Jika dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat, terus ibadah, terus sampai kurus semua. Ditanya, kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga. Kata Nabi Isa, ibadah itu tijar. Ini ibadahnya pedagang. Kalau melakukan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadah itu tijar. Terus jalan lagi, ketemu orang yang sama, yang kurus, yang ibadah terus. Ditanya, kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka. Kata Nabi Isa, ibadatul ibadah, ini ibadahnya para budak. Jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan, yang memajikan, yang rektor, yang pimpinan, itu namanya ubat, itu budak. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Terus
Kelompok ketiga, itu orangnya happy. Coro Jawa itu badannya klemis. Klemis itu nyaman. Air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman. Ibadah ya nyaman. Ditanya, kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena rindu, karena senang. Nabi Isa ikut gabungin. Ibadatul muhibbi, ibadahnya orang yang dicintai. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis qudsi Allah ngendikan gini. Ada orang soleh ibadah terus. Kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ingin masuk surgamu ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Dikata Allah, laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'an. Itu masyhur. Sama harus hafal hadis itu supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja, gampang hafalannya. Laulam akhluk, andaikan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan, saya tidak menciptakan surga wala naran dan tidak menciptakan neraka. Alam akun ahlan an uto'an. Apa terus aku itu ora pantes mbok sembah. Ya tetap pantas sih. Nah itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya orang yang sering bikin analogi tentang ilmu hakikat. Misalnya gini, sama nggak tanya, ini warnanya apa? Sama jawab apa? Hitam kan? Minta bayaran apa enggak? Enggak kan? 1 tambah 1 itu berapa? 2. Kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab 2, kalau enggak tak jawab 4. Enggak begitu kan? Artinya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2. Itu ikhlas sekali. Enggak ada yang bayar yang jawab 2. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali di dalam. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran. Misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam. Ikhlas enggak teman? Ikhlas. Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi maklum kamu tidak usah ke sana, nanti gak jadi dosen, jadi wali, nanti repot. Nah ini cerita aja, cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali. Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi, gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Bisa masalah kan, masalah di rumah, maksudnya gak masalah di kamu. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena upah, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah, andaikan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya enggak lah, mesti rugi, ngapain? Ini kan masalah gitu deh. Makanya sebenarnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang nyembah karena surga atau karena. Tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat rahman, sangat ghafur. Meskipun tersinggung itu ya nggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi pahala apa. Maka dalam cerita-cerita sufi itu masyhur itu. Suatu saat Robi Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor. Ngerti nggak apa? Obor itu. Yang satu bawa air 1 gelas. Ditanya, kamu mau kemana? Mau bakar surga dan memadamkan neraka. Kenapa? Doanya Robiah yang paling masyhur ini. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri. Tidak usah diisi sama saya saja. Karena ini sudah ilah dari jati hakikat. Kalau kita bisa mengatakan 1 tambah 1 2 itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UI tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UI saya tidak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan tidak pramugari lagi, maka nggak perlu senyum. Kasihan suaminya tuh. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus mengajar, di rumah tidak, pengajar itu pengajar. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat harus senyum di rumah, karena senyum itu kebaikan.
Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah. Allah itu Tuhan di mana-mana, Tuhan kapanpun sebagai dikatakan oleh Sayyidina Salam ada cerita. Ya ulang lagi ya, kelebihannya kitab ini adalah misalnya satu cerita yang linear, tapi nanti menjadi kesimpulan hukum. Kita tahu Nabi Musa itu orang Israel yang hidup di Mesir. Mesir dulu bahasanya Al-Qibti. Makanya sekarang jadi Egypt. Jadi kalau dulu orang Arab dulu bilang apa Al-Qibtiyah, apa Al-Qibtiyah. Sehingga kalau mengistilahkan di antara istrinya Nabi namanya Maria Qibtiyah. Artinya berbangsa apa? Mesir. Jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah karena Misro itu artinya kota. Namanya itu ya Qibtiyah itu. Kalau Misro itu namanya kota. Nabi Musa hidup di Mesir, kemudian dianiaya oleh Fir'aun juga ini, kemudian beliau mau dibunuh, melarikan diri ke Madian. Melarikan diri ke Madian ini dirawat sama Nabi Syuaib. Nah, asal muala cerita, beliau di kawasan Madian, saya pernah jual di Musa itu sekarang ikut di Jordan. Jadi Madian sekarang itu ikut mana? Jordan. Saya pernah ke sana di Wadi Musa. Nah, beliau pas di situ santai-santai terus menemukan wajah ummatan minan nasiyas pun orang rame-rame mengambil air terus wajah min duni mur'ata ini apa? Dan qala ma khatbukuma terus qala la nasli hatta istirari'a wa abuna syaikhun kabir. Ada orang apa ngambil air terus di antara mereka itu ada dua perempuan. Tidak usah diteruskan cantik apa enggak karena Nabi itu enggak beri jelalatan. Tapi yang jelas cantik. Karena putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Bukan memang gitu Allah itu punya sunnah unik. Jadi istrinya Nabi, putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Karena nanti jadi makrujan di taubah, jadi sasaran bulian. Jadi mulai dulu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya bikin aturan siapa, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau dalam tradisi kiai katanya marisi Nabi ilmunya susah, penting marisi punya istri cantik. Karena nggak ada Nabi yang istrinya jelek. Tapi kalau dosen boleh karena takdir. Karena ulama itu harus satu, jadi pada marisi yang lain-lain itu berat ya sudah gitu. Akhirnya ini cerita, tapi ini nyata. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut apa ngambil air karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa kita ini perempuan kalau berebut pasti salah. Dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wabuna syabung kabir. Kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat, terus Nabi Musa ada batu besar itu, cara Jawa diangkat, digerukak, cara Jawa diangkat, kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya ya sudah kamu ngambil air di sini kata Nabi. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi, dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang ke abahnya, saya tadi ketemu seorang pemuda, lah ini kalaunya ada katanya, ganteng. Jadi ini agak karena ada Nabi yang dua perempuan tadi ada Nabi. Jadi nyifati cowok itu. Saya tadi ketemu pemuda ganteng baik. Terus sama Nabi Syuaib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyidina Nabi Sallam. Hadatul akhyar, tradisi orang-orang baik itu mukafa'ah. Memberi imbalan sama yang berbuat baik. Jadi nggak bisa kita cara Jawa modal maturun itu nggak bisa. Jadi itu keliru, itu nggak modal itu. Ya. Sehingga dibabkan faslun fi mukafa'atil ihsan fi misli al-afdolah. Jadi bab seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syuaib kembali lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah. Ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh asal baik betulan. Saya ini orang baik. Tapi saya ini butuh sesuatu. Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih upah itu nggak baik karena saya nanti tidak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang.
Terus bilang inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Jadi apa? Lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama ndak itu beda. Saya ulang lagi ini sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngedikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi opah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi pada kalimat ajroma saqaita lana. Pakai kata ajrun, ujur, opah. Padahal Nabi Syuaib tidak mengajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafa'ah, saya ingin membalas. Tapi oleh putrinya itu dibahasakan upah, jadi lebih kasar. Terus dengan cerita Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau di belakang. Karena cerita itu entah kena angin entah apa yang jelas nggak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok. Agak terbuka sedikit karena Nabi itu ya Nabi betul memang. Sudah, Mbak kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu. Kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putrinya Nabi Syuaib di belakang. Terus kalau kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, soalnya gitu. Singkat cerita sampai di rumah sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat yang tidak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren. Kita ini satu keluarga punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu ingin dapat apa? Balasan. Kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik, orang atur wonbab, tapi menjamin. Pokoknya adu tradisi besar. Yang luhur tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai muslim putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi putrinya Nabi Syuaib muji-muji bahwa pemuda ini kawiyan amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar, aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apa, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab melihat itu tuh kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak. Karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sampai orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Kalau orangnya cadaran itu kadang hanya melihat tumit. Itu sudah mewahnya, bukan main. Di sini alhamdulillah tidak mewah. Karena yang lebih ekstrim banyak. Akhirnya disifati amin. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu mensifati Musa itu qawi karena bisa ngangkat batu. Kenapa kamu sifati amin? Tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu, ditumit tadi hanya tumit. Terus minta kita di belakang. Karena Nabi Syuaib tahu arahnya putrinya itu senang terus masyhur itu. Terus Nabi Syuaib ngendikan inni uridu an unkihaka iftabnataya hataini ala anta jironi sama yang saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Tapi syaratnya kamu harus mengkhidmati saya bekerja di sini minimal 8 tahun. Karena Nabi Syuaib itu pedagang, jadi kalau gratisan nggak mau. Jadi Nabi Syuaib itu ya unik. Beliau Nabi yang besar karena dagang. Makanya masyhur setiap Nabi Syuaib yang diperingatkan ke kaumnya apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asya'u. Jadi ini bagian dari ulumul Quran. Jadi Nabi itu kelihatan polanya. Kalau beliau mendikan perdagangan berarti beliau ditakdir profesinya itu dagang. Sehingga Nabi Syuaib itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu menghentikan beliau apa auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asya'u. Akhirnya terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang karena dia posisi orang pelarian dari Fir'aun. Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syuaib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putri. Terus kata Nabi Syuaib, fa'in asmamta asron famin inti. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun, maka ya nggak apa-apa. Ada kalimat lain, wa ma uridu an asyukka alaih. Tapi saya tidak ingin memperberat kamu. Jika cerita Nabi Musa akhirnya mau. Terus kemudian beliau menyempurnakan sampai 10 tahun. Terus oleh Nabi Syuaib itu dikasih tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti tidak dari bapaknya, tapi dari mertuanya.
Makanya terus sekarang banyak mantu yang ngincer warisan mertua itu. Itu ya kayak apa sejarahnya. Di kadang-kadang mantu itu sopan harus dicurigai. Kan biasanya orang-orang sukses itu anaknya di Jakarta di mana-mana ada satu mantu model balsem dapat warisan. Kalau mertuanya sakit itu dikasih balsem salon pas, kelihatan peduli sudah akhirnya dapat warisan sama hidup. Itu tidak tahu itu haram apa enggak, kayaknya haram, karena trik itu kategorinya itu trik. Karena dalam faraid itu mantu enggak termasuk ahli waris. Ngomong enggak kanggu, kalau dalam faraid mantu itu orang enggak kanggu. Tapi ada sejarahnya mantu dapat apa? Tongkat sakti.